Halo semuanya, apa kabar? Bersama saya Fernanda Alfian. Kali ini saya ingin sharing kepada kalian tentang bagaimana caranya membuat dummy variable menggunakan aplikasi Excel. Dan mungkin beberapa dari kalian juga sudah mengetahui bahwa dalam dummy variable itu sendiri dapat langsung dilakukan dalam aplikasi-aplikasi pengolah data, seperti SPSS dan juga eViews. Namun di sini saya ingin membuat sebuah alternatif lain dalam membuat dummy variable, yaitu menggunakan aplikasi Excel. Karena saya yakin, secara umum, kalian menghimpun data-data penelitian kalian adalah menggunakan Excel. Nah, seperti apa caranya membuat dummy variable dalam Excel? Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Nah, seperti inilah contoh ketika dummy variable itu dimasukkan ke dalam dummy tahun. Dan ini adalah contoh ketika dummy itu dimasukkan ke dalam dummy sektor. Dan sektor-sektor yang ada di sini adalah sektor dari Bursa Efek Indonesia. Nah, lalu bagaimana caranya membuat dummy variable itu di dalam dummy tahun? Kalau untuk secara manual, mungkin kita akan terbiasa dengan menggunakan angka-angka seperti ini secara manual, mengkliknya satu-satu, dan mungkin ini akan gampang untuk diaplikasikan ketika dummy yang kita akan buat di setiap perusahaan itu adalah sama-sama 5 tahun, seperti itu. Dan mungkin akan susah ketika dummy-nya di sini adalah 4 tahun. Ini saya contohkan aja, ketika yang lain adalah 5 tahun dan di sini ada yang 4 tahun. Dan hal itu tidak akan bisa untuk langsung di-copy karena tidak akan sesuai lagi dummy-nya. Nah, untuk mengatasi masalah itu, bagaimana sih caranya supaya bisa langsung menyesuaikan satu persatu? Dan di sini saya menggunakan rumus if. Nah, rumus if. Rumus if itu apa? Rumus if atau fungsi if adalah fungsi logika di dalam Excel yang fungsinya adalah untuk menentukan nilai di dalam logika yang kita buat nantinya. Dan rumus if itu sendiri mempunyai 3 bagian. Bagian yang pertama adalah logika. Logika yang kita ingin aplikasikan di dalam rumus tersebut. Lalu yang kedua adalah nilai ketika logika yang kita buat adalah benar. Dan selanjutnya adalah logika ketika nilainya tersebut adalah salah. Nah, bagaimana caranya kita mengaplikasikan di dalam membuat dummy variable? Karena yang kita cari itu adalah dummy tahun, maka yang kita klik adalah kolom tahunnya itu sendiri. Lalu kita sama dengan kan, karena yang kita cari itu adalah tahun 2014, maka kita kasih angka 2014. Nah, dari sini itu logikanya seperti apa? Logikanya adalah jika tahun atau di D12 itu adalah sama dengan 2014, maka yang kita cari adalah yang nilai benarnya adalah 1 dan ketika salah adalah 0. Sama seperti tahun 2015. Jika tahun atau kolom tahun di D2 ini adalah 2015, maka nilai benarnya adalah 1 dan nilai salahnya adalah 0. Dan hal tersebut dapat diaplikasikan langsung pada step-step berikutnya. Nah, jadi seperti itu ketika dummy variable itu diaplikasikan pada dummy tahun. Nah, selanjutnya adalah membuat dummy sektor. Sama seperti membuat dummy tahun, kita sama-sama menggunakan rumus if, namun untuk menggampangkan caranya, atau tidak perlu mengklik satu persatu, maka saya akan mengcopy dulu dari teks yang mau dicari. Sama seperti yang tadi, karena yang kita cari adalah sektor, maka kita mengklik kolom yang ada di sektor. Lalu kita sama dengan kan, lalu dikasih tanda petik 2. Nah, tanda petik itu fungsinya buat apa sih di dalam Excel? Tanda petik ini adalah digunakan untuk memberikan logika kepada Excel bahwa yang dicari itu adalah teks, bukan angka seperti tadi. Kita langsung saja. Ketika benar 1 dan ketika salah 0, maka akan terbentuk dummy variable tersebut.
Lalu, bagaimana jika kita tidak menggunakan tanda petik di dalamnya? Nah, yang akan terjadi adalah error di sini. Karena Excel tidak menemukan kata, tidak mencari kata di dalamnya. Karena yang kita cari di sini adalah teks, dan di sini tidak ada tanda untuk memberikan logika kepada Excel bahwa yang kita cari adalah teks. Oleh karena itu, kita berikan tanda petik di dalamnya. Dan hal itu bisa diaplikasikan pada step-step berikutnya. Nah, jadi seperti itu ketika rumus if itu diaplikasikan untuk membuat dummy variable sektor. Nah, lalu dalam membuat dummy variable, mungkin beberapa dari kalian memiliki masalah ketika nilainya itu keluar hanya satu. Seperti yang saya contohkan ini. Nilainya itu hanya keluar di salah satu dari satu kolom di sini. Nah, lalu bagaimana caranya supaya keluar semuanya? Maka cara gampangnya adalah mengklik di bagian tanda panah yang hitam ini, bukan yang putih tapi yang hitam. Kita double klik di sini maka nilainya akan keluar semuanya. Nah, jadi seperti itu caranya untuk membuat dummy variable baik sektor maupun tahun. Nah, seperti itu jadinya ketika rumus if diaplikasikan dalam membuat dummy variable. Nantinya kalian dapat memahami lebih lanjut tentang dummy variable. Apa itu dummy type, berapa n yang diperlukan dalam dummy variable, dan informasi-informasi pendukung lainnya dalam membuat dummy variable, dan tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya. Demikianlah video membuat dummy variable menggunakan Excel. Share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dislike aja jika nggak suka, dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Have a good day.